Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Listiani Linggar Falsafani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas perencanaan program komunikasi dengan tema pemberdayaan masyarakat urban melalui kampanye komunikasi digital untuk meningkatkan literasi media di kota-kota besar Indonesia. Tema ini saya pilih karena saat ini masyarakat, terutama di kota besar, sangat dekat dengan media sosial. Namun, di sisi lain masih banyak penyebaran hoaks dan disinformasi yang berdampak pada cara berpikir, perilaku, bahkan stabilitas sosial. Karena itu, program komunikasi ini dirancang untuk meningkatkan literasi media agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan program, manfaat program, dan ruang lingkup program. Latar belakang dari masalah ini adalah maraknya hoaks di media sosial, rendahnya literasi media, serta dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat. Rumusan masalahnya mencakup cara meningkatkan literasi media, strategi komunikasi digital yang efektif, dan cara mengukur keberhasilan program. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat, membangun kemampuan kritis, dan mengurangi penyebaran hoaks. Pada bab 2 berisi kajian pustaka dan teori komunikasi. Pada bab ini mencakup teori komunikasi yang relevan, konsep literasi media, dan konsep pemberdayaan masyarakat. Teori yang digunakan antara lain adalah difusi inovasi, use and gratification, dan agenda setting. Teori-teori ini mendukung bagaimana informasi dapat tersebar, bagaimana masyarakat menggunakan media, dan bagaimana media mempengaruhi perhatian publik. Selain itu, literasi media dipahami sebagai kemampuan mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Pada bab 3 yaitu metode pelaksanaan program. Pada bab ini dijelaskan pendekatan program, strategi kampanye, target audiens, serta media dan alat komunikasi yang akan digunakan. Pendekatan yang kita gunakan pada adalah komunikasi pembangunan, komunikasi partisipatif, dan berbasis media digital. Strategi kampanye yang dilakukan adalah melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, X atau Twitter, webinar daring, podcast, dan kolaborasi dengan influencer. Target audiensnya adalah masyarakat dengan rentang usia 15 sampai 45 tahun yang aktif sehari-harinya menggunakan media sosial. Pada bab 4 berisi strategi dan implementasi. Bab ini menjelaskan strategi komunikasi utama, pesan kunci kampanye, taktik implementasi, dan mitigasi risiko. Strategi utama yang digunakan adalah komunikasi persuasif, partisipatif, multidireksional, dan pemberdayaan masyarakat. Pesan kunci dalam kampanye ini adalah cek sebelum share, bijak bermedia sosial, dan hoaks berhenti di kita. Taktik implementasi yang dilakukan dengan konten harian, live session bersama para ahli, penggunaan hashtag, dan kolaborasi dengan influencer lokal. Resiko yang mungkin muncul, seperti rendahnya partisipasi atau konten yang kurang viral, dapat diatasi dengan promosi yang lebih luas dan variasi konten. Pada bab 5 berisi monitoring dan evaluasi. Isi bab ini meliputi indikator keberhasilan, metode evaluasi, dan dampak jangka panjang program. Keberhasilan program dapat dilihat dari jumlah pengikut media sosial, jumlah peserta workshop, peningkatan skor literasi media, serta umpan balik positif dari para peserta. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner yang diadakan sebelum dan sesudah program, analisis pada media sosial, diskusi peserta, dan survei kepuasan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah masyarakat menjadi lebih kritis, berkurangnya penyebaran hoaks, serta terbentuknya komunitas literasi media yang berkelanjutan. Sebagai penutup, program ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan disinformasi di era digital.
Dengan komunikasi partisipatif dan pemanfaatan media digital, masyarakat dapat menjadi lebih cerdas, kritis, dan tangguh terhadap hoaks. Dukungan dari kampus, pemerintah, dan berbagai pihak sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.